Halo guys. Halo. 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 Halo Bang. Halo. Halo. Nama aku Nafka. Nama aku Laras. Nama panjang Raja Pratika Hunggara Sinaga. Nama aku Azra. Muhammad Faisal Beyaki. Abdillah Faridz, boleh dipanggil Faris, Faiz, Ais, lebih singkat. Umurku 19 tahun. Umur 20 tahun, baru ulang tahun. 20 tahun dan Umurku 22 tahun. 23. 23. Kesibukannya kuliah. Kesibukan sekarang masih lanjut kuliah. Lagi kuliah. Sebagai mahasiswa. Ngampus aja kuliah. Kesibukannya sekarang paling usaha aja sama teman-teman. Malam jual es, pagi sampai sore tidur lah bang. Apa lagi? Apa ya? Party. Kesibukan aku ya biasa lah. Menganggur. Kerja. Sedang bekerja. Mahasiswa semester 3. Aku menjalani kehidupanku sebagai, aku totalitas hidup sebagai pengangguran dan mahasiswa. Boleh tahu Kak, berapa pendapatan kakak seluruhnya ya dalam 1 bulan? Privacy dong. Aku bilang kan pengangguran berarti nggak ada. Nggak ada. Saya totalitas menjalani hidup sebagai pengangguran. Jadi pendapatan bersih saya, 0. Ya. Gimana dong? Nggak tentu ya, karena sekarang lagi freelance juga gitu. Di bawah 1 juta. Between 1 atau 2 juta maybe. Sekitar segitu. 2 juta. Kisaran 2,8. Di bawah 3, mungkin sekitar 3-an lah. Nggak di atas 4 juta. Under 5 lah. 5 ke bawah. Rata-rata kemungkinan bisa 4-6 juta lah per bulan. Kalau omsetnya itu bisa sampai belasan. Cuman kalau bersihnya paling bersih itu 3 sampai 4. 6 ke 8. Ini include pendapatan yang dari yang sama Om juga. Oh, oke. Om itu. Banyak loh maksudnya. Ya udah 10 juta lah. Ada lah 3 digit. Emang sumber pendapatannya dari mana ya? Beban orang tua. Untuk sekarang sih dari orang tua dulu ya. Kalau nggak dari orang tua ya, kadang aku jual-jual barang-barang yang kayak bisa dijual gitu loh. Entah aku kemarin pernah jual parfum gitu. Sekarang lagi jualan di Setbox. Dia jadi architectural designer di salah satu biro arsitek di Medan. Kerja. Macam-macam gitu kan. Ada kontes online juga kan. Ada kontes online, ada dari freelancer, ada yang teman-teman juga. Kerja di salah satu studio desain arsitektur. Jual pagi sampai siang. Biasa kalau tuh bangun kalau ada barang-barang HP itu COD bang. Jual-jual HP. Jadi tukang makeup, kalau nggak tukang gambar. Ya paling ngerjain kalau ada orang minta tolong ngerjain poster atau spanduk gitu-gitu lah. Untuk pendapatan kakak selama 1 bulan itu dialokasikan kemana aja Kak? Bersedekah. Kehidupan sehari-hari. Yang pertama 10% untuk gereja, 50%-nya kadang untuk orang tua, selebihnya untuk disimpan. 50% ke aku, 30% ke orang rumah, 20% lagi entah kemana. Banyakan habis ke jajan sih. Jadi untuk pendapatan itu 1 bulan tuh alokasinya nggak ada, dibiarin aja sih itu udah. Ke diri sendiri, tabungan, dah tuh. Koya-koya, selagi masih muda. Beli pulsa. Terus buat ditabung sama paling jajan-jajan sih enggak. Ya paling itu aja sih. Buat jajan lah. Buat pacaran juga. Kalau aku biasanya ngalokasikannya tuh pertama jajanin keluarga gitu, terus hal-hal yang lain misalnya kayak hobi, beli jam apa, beli baju, beli topi, kacamata,
beli buku juga kadang kalau misalnya lagi pengen baca. Kebutuhan sehari-hari, ongkos, terus jajan-jajan, nabung lah, ditabung. Nah, menurut kakak, cara kakak ngatur keuangan itu udah benar atau belum? Kata Liana, kalau ngatur keuangan sih kayaknya belum, cuman lebih ke suka aja gitu, kayak misalnya uangnya ada banyak nih, jadi kalau mau misalnya beli ini ya udah, kalau kepingin kali beli, kalau enggak ya udah dikumpuli aja lagi gitu. Harusnya belum sih. Belum dong. Belum sih, masih di tahap pematangan untuk bisa menabung dengan baik untuk investasi jangka panjang. Belakangan ini mungkin benar, sebelum-sebelumnya enggak. Benar sih. Caranya udah bener mungkin, cuman income-nya aja mungkin yang belum bener. Kayaknya masih belum efektif sih. Mungkin itu cuma aku sendiri, soalnya masih ada aja itu pengeluaran dan pemasukan yang kayak lupa tercatat gitu. Jadi kayaknya masih ada perlu perbaikan. Udah. Kenapa? Karena aku nabung. Uang yang tadi itu bukan cuma untuk dihabisin gitu aja sih. Ada berapa persen untuk ditabung, tabungan, darurat, sama untuk biaya hura-hura. Namanya juga anak kos kan, jadi kayak ngerokok sih yang buat terkuras habis tuh dari ngerokok. Royal kali bang. Karena banyak yang nggak penting gitu sih dibeli, kayak entah apa-apa gitu. Jadi yang kayak ditabung nggak ada. Masih ini sih, kayak mungkin karena faktor umur juga, tapi harusnya nggak gitu juga sebenarnya. Kayak aku masih mau senang-senang dulu, tapi mau ngilangin pikiran itu susah lah. Karena ini sih kayak hidup aja. Karena aku masih sering boros. Karena masih awal, masih ragu sih untuk bilang ini benar atau enggak. Nah, ada pesan nggak Kak? Atau pandangan tertentu itu soal kesadaran finansial untuk itu termasuk satu hal yang penting sih, karena kalau misalnya untuk hal prioritas itu lebih utama daripada yang kebutuhan yang tersiernya, daripada cuma sekedar untuk foya-foya, mending uangnya di keep aja gitu. Kalau boleh sih memang, cuman ya diatur gitu keuangannya. Jangan konsumtif. Dari aku sih nabung itu perlu kali sih, kayak apalagi kayak soalnya semenjak corona ini terasa lama gue, soalnya biasanya aku memang per bulan langsung di tap, ini kayak kalau nggak minta dulu nggak masuk dia gitu. Jadi kok lebih enak ditabung dulu lah, nanti tiba-tiba lagi down kayak gini nggak ada megang doang baru kerasa dah. Yang paling penting itu kalau menurut aku moderate, jadi kayak nggak begitu kita pegang uang langsung kita fokusin untuk beli ini beli itu beli ini, kayak konsumsi itu yang seperlunya aja. Kalau misalnya nggak terlalu penting-penting banget sih, mending nggak usah sih kalau menurut aku ya. Caraku aja sih, kayak misalnya seminggu itu patokin aja mau keluarnya berapa. Jadi misalnya dikasih jajan berapa atau dapat pendapatannya tuh berapa, nanti kayak dibedain, ini yang dijajanin, ini yang disimpan. Kalau bisa yang disimpan itu ditaruh, atau misalnya kayak di tabungan kan nggak bisa dikeluarin lagi tuh. Yang dijajan itu ambil 10% atau 3%, biar jauh lebih hemat gitu. Dicatat sih, buat pembukuan sendiri, maksudnya kalian itu pemasukannya berapa, terus tiap hari itu ngeluarin berapa aja. Mungkin dari situ waktu udah sebulan kita bisa sendiri nyimpulin kalau ini tuh udah benar atau belum sih. Terus sering-sering nengok-nengok video orang tentang manage uang. Kalau kesadaran finansial itu kan beda-beda ya, timingnya kan orang juga beda-beda. Jadi nggak bisa juga sih kayak disamain aku misalkan ngasih tips sesuatu terus kayak ya beda gitu. Kalaupun mungkin ke teman aku tuh bakal beda gitu pengaplikasiannya. Kalau sekarang ya, kayaknya untuk beli kebutuhan yang nggak primer dikurangin dulu. Karena kan, apa ya, zamannya sekarang lagi kayak gini ya. Kalau ada rezeki, kalau bisa tuh disimpan. Tapi alangkah lebih bagusnya disedekahin gitu. Karena kita kan selain sedekah ke diri sendiri, ke atas juga, itu kan tabungan. Bagi milenial sekarang yang udah berpenghasilan atau punya berpenghasilan lah ya, udah harusnya sadar akan investasi. Bisa dimulai dari reksadana. Reksadana tuh banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang udah bisa diakses sama milenial untuk investasi. Mengatur keuangan itu penting sejak dini, karena kita hidup kan untuk masa depan. Jadi ya semua itu harus direncanakan aja sih menurut aku.